para geek-geek tersebut menciptakan metaverse biar mereka tidak berinteraksi secara fisik mungkin ya. Gokil ini asli nih, gokil ini. Itu konspirasi itu. Jadi saking kreatifnya ya. Iya. Saking kreatifnya mereka cari jalan keluar sendiri. Betul. Itu konspirasi tuh Bener. bisa jadi tuh. Ada dosen informatika nih ya di sini ya. Nah, dengan siapa ini nih? Dengan Mas Ardi. Atau Pak Ardi aja nih? Nih, janganlah, masih muda. Oke. Ya banyak yang nunggu-nunggu nih ya tentang metaverse ini, pengen katanya dibahas ya sama orang informatika lah ya gitu. Nah, di mana-mana dibahas sih metaverse ini. Nah, apa yang Bro Ardi ini bisa jelaskan ya, metaverse itu apa sih gitu? Ya, apalagi Bro Ardi kan dulu seneng main game ya, atau sampai hari ini? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang ya game ya. Nah, itu gimana sih sebetulnya metaverse ini? Kenapa kita harus seolah-olah persiapan ke sana gitu? Keniscayaan memang, cuman untuk sampai sejauh ini nggak tahu deh kesiapan kita sampai mana. Main game di VR aja di kita masih jarang. Ya kan? Iya. Seberapa banyak sih pemilik VR ya? Mungkin emang lingkungan saya aja yang kurang luas mungkin ya. Contohnya seperti kemarin pas pandemi saya pengen coba pengajaran melalui VR chat. Oke. Cuman kan teman-teman di mahasiswa kan nggak semuanya punya, jadi masih akan sangat jauh sampai ke harga konsol VR itu murah. Iya. Ya itu emang jadi sebuah pertanyaan juga ya. Iya. Apakah menengah ke atas gitu kan ya? Ada kritikan dari Elon Musk ya. Gitu. Elon Musk tahu sendiri kan dia yang boleh dibilang kayak influencer kripto ya. Setiap cuitannya bisa menaikkan dan menurunkan. Bahkan dia mungkin udah punya komunitas kan untuk farm dan dam itu. Dia nggak tertarik nih sama metaverse ini. Gitu. Katanya dia mau ngapain, saya seharian ada TV di mata saya, di depan mata saya, nongkrong di hidung saya, nggak asik banget katanya sambil ngopi ada sesuatu nongkrong di hidung dia. Ya karena kan kalau metaverse lebih nge-cover ke yang bukan pekerjaan fisik ya, tapi kalau misalkan semacam mengajar atau misalkan rapat-rapat itu bisa difasilitasi dengan seperti itu. Metaverse ya. Kalau misalkan bikin roket kan masa jadi kan kita lihat juga peruntukannya gitu, sama kayak HP. HP zaman baheula, zaman dulu kan seperti apa, sekarang mah HP hampir setiap orang punya. Dia tetap penetrasinya ke arah mana dulu, peruntukannya kemana gitu. Oh, I see. Dulu mungkin sama pemikirannya, dan memang si Elon Musk juga ngomong ke sendiri, mungkin saya udah terlalu tua katanya. Seperti orang yang dulu skeptis dengan internet zaman dulu kan. Apaan sih? Nah, sekarang ya semua ya bahkan semua bidang ya, kesehatan, bisnis gitu kan. Apa mungkin ya metaverse itu ya? Sampai segitunya gitu. Luas sekali ya, mungkin kita dari awalnya dulu, dimulai dari web 1.0, 1.0, 2.0 dan untuk metaverse nanti kan 3.0 kan ya. 3.0. Di mana web 1.0 hanya menyajikan konten. Kemudian 2.0 adalah user generated content yang seperti sekarang kita hadapi. Dan yang 3.0 adalah pemilik konten adalah si usernya. Jadi si user masing-masing punya domain. Kembali lagi ke hubungannya dengan NFT nanti ya, jatuhnya nggak akan jauh-jauh. Oke. Gitu. Jadi aset kita tuh nggak hanya aset yang berupa fisik, tapi juga berupa aset digital yang disimpan dalam bentuk blockchain juga. Iya. Nah ini juga mungkin kita perlu belajar lagi masalah NFT ini. Katanya itu bisa di screenshot gitu ya. Katanya kan nggak bisa dipalsukan. Kalau dipalsukan sih mungkin dia ada kunciannya di blockchain ya. Iya. Tapi kalau cuma screenshot copy gitu bisa. Itu gimana sebetulnya? Jadi ada istilahnya duplikasi dan replikasi.
kalau nggak salah saya baca di KBB itu kalau NFT itu memang bisa direplika, tapi diduplikat nggak bisa. Karena duplikat itu berarti kan harus sama persis, baik dari sisi kandungan hashnya. Misalkan satu image kita NFT kan, itu kan ada informasi tertentu ya. Ketika kita save as, ada beberapa informasi yang tidak terbawa, gitu. Yoi. Tetap tidak bisa diduplikat, tapi hanya bisa direplikasi. Iya. Ya seperti misalkan kita punya punya HP, orang lain juga punya HP kayak gini, cuman kan tetap ada yang pembedanya. Beda kayak email ya. Iya, semacam itunya. Jadi itu hal tersebut mah ya itu mah memang sebetulnya itu hanya sarkasme saja sebetulnya, karena untuk sampai ke sana kita belum terlalu, dari sisi teknologi belum terlalu siap untuk diterima banyak orang ya. Kemudian dari NFT itu saya pikir itu bagus buat para seniman terus. Ya, seniman baik itu musik ataupun gambar dan seterusnya, karena mereka terus menerima Content royalti creator kan? Ya. Iya, konten kreator. Mereka terus menerima royalti dari konten mereka, dari karya-karya mereka yang ya ini bagus ya, memang karya digital ini kan dulu nggak dihargai, bisa diduplikasi ya. Seperti taruhlah zamannya kaset fisik gitu kan, hancur oleh CD digital kan ya. Sekarang kan MP3 ya. MP3 kan nggak usah ada fisik. Nah kalau NFT mah nanti kan itu bisa, yang digital aja udah bisa dijual. Ya, yang apa namanya itu, yang originalnya ya, yang aslinya gitu kan. Kalau selama ini kan yang digital ini kita bisa kopas many times lah, pokoknya mah banyak banget. Nah kalau nanti mah kepemilikannya jelas ya. Iya. Jadi ketika misalkan saya beli gambar seseorang, beli lagi, dijual lagi, tetap si konten pertamanya dia dapat terus royalty. Ada royalti ya? Ada. Baru tahu nih, dikirain tuh udah jual lepas gitu. Kalau tidak salah tuh dia dapat 0,8 karena 80% dari total penjualan. Karena dongkrongnya di jaringan blockchain itu ya. Betul. Jadi selama si pemilik itu mengeluarkan dan dia juga ada kan pasti ada alamatnya dan seterusnya, alamat blockchain maksudnya alamat walletnya dia akan otomatis masuk. Oh ya gitu teman-teman ya. Ternyata ya kalau kita hanya sekedar apa sih metaverse, yang mungkin pemikirannya masih dangkal, dikiranya metaverse itu dunia game aja, ternyata enggak ya. Sampai itu nanti di metaverse itu kan kita tuh katanya sosmednya live gitu kan ya. Kita masuk ke situ secara avatar lah ya. Masuk. Kalau kita kan sekarang hanya lihat tulisan gitu ya. Hanya tulisan terus gak ada interaksi secara avatar gitu ya. Nah nanti berarti kalau kerja di metaverse itu kita stay-nya di rumah ya, tapi di situ ada kantor virtual. Kita nongkrong ngantor bareng di sana gitu ya. Ya cuman kembali lagi kepada gadgetnya. Kenapa sih yang semacam metaverse katakanlah yang awal-awal itu mengarah ke gamers? Karena boleh dikatakan gamers itu punya budget lebih. Virtual reality kan itu cukup mahal loh di kita loh, hampir 10 juta satu set kan. Oculus semacam seperti itu kan lumayan mahal. Microsoft itu dia akan bikin metaverse tanpa konsol itu katanya. Jadi seperti yang game-game yang sekarang dimainin sama Roblox atau VKXD itu kan, dia jalan-jalan kan ketemu sama siapa. Nah Microsoft tuh mau kayak gitu dia, makanya itu katanya metaverse pertama itu yang akan muncul ya Microsoft, karena Microsoft arahnya ke sana gitu. Kalau itu memungkinkan kan terjadi hari ini, karena hanya dengan modal smartphone biasa gini ya, sejauh mana alat tersebut bisa mewakilkan diri kita di dunia metaverse itu, kembali ke sana. Itu kalau hanya sekedar avatar biasa gitu, dua dimensi gitu. Iya, itu kan Zoom juga udah cukup lah. Udah sangat cukup, bahkan real ya. Iya.
Nah itu dengan konsol itu bahkan katanya kita juga bisa merasakan sentuhan yang real ya, dari alat itu ya. Sudah ada mulai pengembangannya di Facebook, jadi ada feedback dari konsol tersebut ketika kita melakukan sentuhan ataupun apa gitu. Jadi ada interaksi dari alat tersebut mengeluarkan pulse listrik ke otot-otot kita seolah-olah kita lagi megang atau apa gitu. Mudah-mudahan nanti mahasiswa-mahasiswanya bisa bikin metaverse juga nih. Ya, sebetulnya di perkuliahan itu sudah kita arahkan. Jadi sekarang kita sudah mulai bergeser dari perkuliahan yang kita ajarin, tapi lebih ke mahasiswa yang menggali sendiri. Semacam kemarin kan kebetulan udah banyak yang dapat hadiah, dapat perlombaan seperti itu kan. Ya, ada beberapa mahasiswa yang sudah bisa tembus secara nasional maupun internasional gitu. Jadi udah dan eta we mahasiswanya enggak gitu karena kebetulan kan untuk menjadi sebuah sosok Mark Zuckerberg atau si Elon Musk itu enggak hanya cukup pintar tapi harus bisa komunikasi. Oke, gitu. Salah satu kekurangan dari teman-teman di informatika adalah tidak bisa menyampaikannya. Ya itu memang penyakitnya orang IT ya. Iya, orang IT itu pintar di belakang aja. Orang gitu. IT itu, saya juga orang IT, jadi cuma saya mungkin karena public speaking dari dulu saya sebagai former bandnya, jadi udah biasa sih ngomong ke orang-orang. Mereka kan komunikasi lebih dengan komputer kan, dengan coding segala macam. Jadi kadang untuk public speakingnya gak semua ya. Jadi gemper. Nah itulah kenapa para geek tersebut menciptakan metaverse biar mereka tidak berinteraksi secara fisik mungkin ya. Gokil ini asli nih, gokil nih. Itu konspirasi itu. Jadi saking kreatifnya ya. Iya. Saking kreatifnya mereka cari jalan keluar sendiri. Betul. Itu konspirasi tuh bisa jadi tuh. Bener ini ya. Saking introvertnya orang teknik itu informatika nggak mau ketemu orang, ya udahlah kita virtual jadi aja. Jadi avatarnya aja yang gantengnya ya. Ini bahaya nih. Bahkan katanya nanti ke depannya dia nggak mau muncul sebagai manusia normal, dia pengen hidup sebagai avatarnya karena kekurangan fisik atau apapun lah, tadi introvert lah, misalkan public speaking nggak ada, di avatarnya dapat semua. Ya karena itu salah satu juga kembali lagi ke keuntungan dari blockchain, kita bisa secara anonim ada di internet kan, tidak harus merepresentasikan siapa saya, apa pekerjaan saya, latar belakangnya apa gitu. Iya bakal banyak anonim juga nanti di metaverse ya. Jadi sejauh mana pemerintah nanti meregulasi hal tersebut gitu. Ngeri juga sih. Berarti memang orang-orang yang public figure mereka harus punya biar nggak dipakai nanti avatarnya sama orang lain, katanya sampai segitunya kan. Itulah fungsinya dari NFT, untuk memverifikasi bahwa hal yang tersebut itu adalah valid. Kayak centang biru kalau gitu mah ya. Jadi misalkan, dan kita lanjut ya pembahasannya ini. Jadi di metaverse ini tadi ada lumayan banyak sekali gambarannya. Ternyata kenapa lebih ke game karena emang si gamer udah punya. Terus di metaverse ini ternyata bukan hanya sosial media, tapi kayak kehidupan real world di dunia masuk ke virtual semua ya. Kayak tadi kan ada kantor ya, terus ada sekolah gitu kan. Bahkan ada pusat perbelanjaan segala macam. Betul. Ya memang sih kalau dari cuan memang sangat cuan sekali itu metaverse kalau gitu ya. Sampai tanah itu kan sekarang udah pada dibeli ya di Centraline atau betul. Kayak gitu tuh. Ya itu kan sebenarnya bentuknya inti utama dari blockchain sih. Kembali blockchain. Lagi. Iya kan. Oke. Blockchain itu apa sih? Database yang saling berkoneksi. Jadi masing-masing antara satu node dengan node lain itu kan secara struktur data dasar blockchain itu komputer network kan itu. Komputer data kan. Iya soalnya blockchain itu rantai-rantai itu via jaringan. Tapi tentu ini tidak akan mulus-mulus aja sih kayaknya, soalnya banyak penolakan nih. Itu kayak seperti itu kan, udah lihat kan di sosmed itu juga suatu keniscayaan sih, sama seperti dulu orang mereka ketika Nikola Tesla menemukan AC atau alternative current, mereka dengan mengkampanyekan bahwa AC itu berbahaya, listrik AC kan, listrik alternative current dan DC kan,
Zaman dulu juga sudah ada seperti itu, Mat. Jadi akan selalu ada. Zaman kemudian pada saat HP dimulai dari 2G, 3G sampai sekarang 4G kan akan selalu ada orang-orang yang kontra, mah. Yang 5G katanya nyebarin virus antaranya. Betul. Kalau misalkan ngebayangin 5G akan memanipulasi otak kita, berarti setiap hari kita terpapar lebih dari 5G sinar matahari dong. Ya, kenapa beda? Apa tuh? Kan 5G sama sinar matahari itu satu spektrum. Oh, spektrumnya sama. Iya, spektrum cahaya kan sebetulnya gelombang. Mudah sekali sih ya orang-orang kayak gitu sekarang kan ya, yang ibaratnya yang kontra-kontra dengan hal seperti ini. Orang seperti itu ternyata sekarang difasilitasi dengan sosial media. Kalau zaman dulu kan mungkin sangat susah mencari orang yang sepemikiran. Framing itu susah, dulu mah. Betul. Sekarang bahkan itu ada yang berhasil ya kayak semacam pemilu gitu ya, itu bisa berhasil dengan propaganda sosial media aja gitu kan. Barack Obama contohnya lah, nggak usah jauh-jauh. I see. Jadi ya pasti selalu ada, baik buruk yin yang dan seperti itu pasti selalu ada. Oke. Apa sih benefitnya salah satu yang bisa ditangkap gitu di Metaverse, ada nggak sih? Sekarang kita sudah menikmati bagaimana mudahnya mengajar menggunakan Zoom dan seterusnya. Iya, 2 tahun ini ya. Iya. Sama seperti itu aja. Itu. Jadi lebih memudahkan kita berinteraksi dengan yang jauh. Oke, I see. Gitu. Cuma ini advance-nya ya, tingkatan level naik lagi. Ya sama seperti dulu mesin ketik lah ya. Terus dikasih Microsoft Office yang bisa ngerubah huruf segala rupa. Sependek pengetahuan saya yang sekarang mah dari sisi pendidikan terutama ya, misalkan kalau kita ngajar via Zoom kan kita mau misalkan pakai whiteboard kan, aplikasi whiteboard ada, interface-nya akan terpisah lagi. Kan kalau misalkan dengan Metaverse kita seolah-olah ada, kita tinggal nulis aja. I see. Jadi itu akan lebih mempermudah, karena kekurangan dari yang video conference sekarang kan kita nggak terlalu luas lah dalam mengajarkan. Nggak luas. Walaupun kita dimudahkan, tetap kan ada sesuatu yang kurang lah. Kayak video call sih sebetulnya kalau Zoom itu. Nah, Metaverse itu menutupi hal tersebut. Jadi Metaverse itu benar-benar real semua. Iya. Siswa juga duduk di situ ya, di ruangan kelas gitu ya. Dan dosennya stay di situ, semua cuma bentuknya avatar. Iya. Oke. Saya pengen coba, cuman menarik juga ya. Ya gimana ketika konsolnya tidak mendukung, teman-teman yang lain kan gimana? Google ada kepikiran ke situ nggak sih? Google biasanya kan Google ngasih gratis. Kemarin kan Google Workspace for Education juga ngasih gitu kan buat kita selama pandemik. Ya. Jangan-jangan Google juga nanti udah ngelirik Metaverse juga nanti. Untuk sejauh ini sih belum ada newsletter yang masuk terkait kesana, si Google itu. Belum. Mereka kayak lagi fokus apa gitu ya si Google. Lagi ngembangin kacamatanya mungkin yang kemarin gagal dan sekarang idenya dicaplok sekarang ya sama Facebook. Iya, sama Meta itu. Dikiranya Elon Musk ini, saya bacakan semalam, dia kan nggak ada minat ke Metaverse. Ternyata idenya lebih gila dia dari si Mark Zuckerberg. Dia bukan Metaverse lagi, Neuralink itu the real virtual. Jadi menanamkan chip di otak, virtualnya bener-bener jelas gitu. Dia nggak usah pakai VR, kacamata VR tuh, nggak usah pakai konsol tangan, disimpan di otak, di chipnya ditanam gitu kan. The real virtualnya itu, ya itu mah lebih gila lagi dunia gitu. Dikirain dia nggak tertarik karena apa gitu. Ternyata dibalik semua itu kayak gitu dia. Ya, cuman jangan lupa lah kalau kita tuh nggak bakalan bisa makan NFT. Makan NFT tuh nggak kenyang ya. Kita punya gambar nasi nggak akan bisa dimakan secara fisik. Nah, itu kan Deddy Corbuzier juga ngeritisi. Saya tuh nggak puas, saya misalkan beli baju mahal nih di NFT nih, dan mendingan beli baju asli kan. Betul. Jelas. Betul. Gitu. Ya itu memang benar, itu salah satu sisi manusiawi kita ya, sisi human kita. Mungkin mau divirtualkan hidup kita di dunia ini, kita pasti akan merindukan yang organik lah ya. Bahkan
pelajaran penting dari pandemik ini kan kita sebetulnya pengen stay di kelas ketemu langsung ya daripada zoom kayak gitu. Iya. Benar nggak sih? Kalau dari sisi agama gimana ta? Dari sisi agama, saya bukan ustadz nih, jangan nanya ke saya. Allah alam ini baru baca sih ya, katanya Saudi Arabia sedang mengembangkan itu haji metaverse gitu. Tapi jelas ini mah mungkin buat lucu-lucuan lah, gak mungkin ibadah digantikan, kayaknya nggak mungkin. Ya, itu juga salah satunya nggak mungkin. Itu kan kayak kan simulasi ada mungkin lah. umroh zoom gitu kan, umroh zoom kemarin kan lempar jumrohnya ngelempar ini parah itu. Tetap kembali lagi ketika kita beribadah ya nggak akan bisa di metaverse mungkin. Iya, semacam kita sholat berjamaah nih ya ketemuan yuk kayak masjid virtual gitu kan nggak mungkin juga. Iya. Ya udah ya, berarti intinya mah metaverse ini masalah kesiapan. Ya. Dan ini kayaknya nggak bisa sekarang ya. Belum. Mungkin butuh tahun atau apalah yang sampai benar-benar terjadi sama seperti internet ya. Betul. Oke, itu aja. Oke, Bro Ardi ya. Sangat menarik sekali nih ini tentang obrolannya. Glad to be here. Oke. Baik teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.